wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun yang kita rasakan selain semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya merupakan tajalli ataupun cahaya ataupun bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga tidak ada satupun yang tidak pantas kita puji dan syukurkan di hadapannya. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surat Al-Qalam kita, surat yang ke-68. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-31 sampai 40. Jadi 31 sampai 40. Dan karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustaz Safi Saleh dari Singapura, maka kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk bersedia membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj, dengan tajwid, dengan kaidah-kaidah qiraah yang benar, sehingga kita semuanya juga bisa mengikutinya dan juga menjadi semakin baik bacaan Al-Quran kita. Dan dengan berharap Bapak Ibu sekalian mengikutinya dengan saksama, sehingga Allah SWT seperti janjinya dalam sebuah hadis qudsi mengirimkan kepada kita malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran, surat Al-Qalam, surat yang ke-68, ayat 31 sampai 40. Kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, syukran, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا إنا كنا ضالين قالوا يا ويلنا إنا كنا ضالين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا منها إنا إلى ربنا راغبون
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة يوم القيامة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم زعيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج
Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa menolong beliau dengan kasih sayang, dengan ampunan, dengan kekuasaannya lahir dan batin. Begitu juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Masyiral Muslimin dimanapun berada yang ikut tadi membaca, melantunkan, melafazkan ayat-ayat Allah SWT. Semoga lantunan itu menjadi wasilah bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, memberkahi kehidupan Bapak Ibu dan juga melapangkan rezekinya, sehingga kita tidak pernah merasakan kesempitan dari Allah SWT sampai kita berjumpa dengannya. Kita teruskan surat Al-Qalam kita, surat yang ke-68. Al-Qalam sudah menjadi bahasa kita di Asia Tenggara, bahasa Melayu, artinya pena atau pulpen, alat untuk menulis, itu namanya Al-Qalam. Surat ini surat yang turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 31 sampai 40, berarti kita tinggal 12 ayat lagi. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita selesaikan atau paling tidak kita bagi dua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 30. Di ayat 30 salah satu ciri penghuni neraka itu adalah berdebat. Berdebat yang tidak akan ada selesainya. Tapi perdebatan mereka di sana adalah merupakan bentuk salah menyalahkan. Jadi sebetulnya sama saja. Kalau seandainya di dunia mereka juga tidak akur, mereka akan berdebat dengan perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Maka itulah sebabnya sebetulnya agama bukanlah untuk diperdebatkan, agama untuk didiskusikan dengan kepala dingin, itu pun kalau ada yang bertanya. Kita tahu Bapak sekalian di dalam Al-Quran itu, nanti Allah menjawab kalau ada yang bertanya. Makanya kan ada kata-kata yas'alunaka. Kalau Bapak sekalian rajin baca Quran, itu sering menemukan kata-kata yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad, maka katakanlah. Jadi bertanya dulu. Nabi tidak ujuk-ujuk, tidak langsung datang menyampaikan kepada mereka hanya karena Nabi merasa tahu dapat wahyu, tidak. Selalu harus dimulai daripada mereka, yaitu yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, baru qul dan seterusnya. Bahkan ada antisipasi terhadap pertanyaan. Ada ayat wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila, jadi itu antisipasi namanya, belum terjadi. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya, jadi apabila, jadi belum terjadi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, ani tentang aku, padahal ini pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat penting. Kenapa? Karena tentang Allah, tentang Tuhan. Tapi itu pun ayat ini mengatakan apabila hambaku bertanya. Jadi apabila bertanya. Apabila tidak ada pertanyaan, baru kita kemudian menciptakan perdebatan terus-menerus, ini hanya akan melemahkan kekuatan kita masing-masing. Itulah sebabnya jemaah sekalian diceritakan nanti di akhirat, berdasarkan ayat 30 kita, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din. Sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lain. Lalu kemudian yatalawamun, saling mencela, saling menyalahkan. Yatalawamun itu lebih kepada saling menyalahkan. Kira-kira berkata, gara-gara kamulah sehingga saya masuk di sini. Kalau bukan kamu, saya tidak masuk di sini. Kamulah yang datang membujuk saya, dan seterusnya. Jadi mereka semuanya saling menyalahkan dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Sebagaimana juga di sana, kehidupan tidak pernah berhenti. Jadi karena di kehidupan akhirat adalah abadi, maka mereka di dalam neraka pun kerjanya hanya berdebat terus-menerus. Kerjanya hanya saling menyalahkan satu sama lain. Itulah sebabnya tanda orang beriman, tanda ahli surga itu adalah bersikap tawadu. Walaupun dia tahu bahwa apa yang dipikirkannya benar, walaupun dia tahu bahwa agama yang diyakininya adalah benar, tetapi tidak lantas menjadi alasan untuk selalu menantang, mengajak orang lain untuk berdebat. Kenapa? Karena agama bukan untuk perdebatan. Agama adalah jalan. Jadi agama adalah sebuah alat kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita terjadi diskusi, pembicaraan tentang agama adalah apabila mereka bertanya,
Dan jawabannya adalah agar mereka terketuk hatinya, terajak jiwanya untuk mengenal Allah SWT dan menempuh jalan itu untuk sama-sama kita kembali kepadanya dalam keadaan redha dan diridhoi. Sebagaimana Allah SWT mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Nabi Musa pun berkata kepada Fir'aun, halaka ila antazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa alaihissalam tidak mengajak Fir'aun untuk berdebat, justru mengajaknya untuk sama-sama mencari mengenal Allah SWT. Halaka ila antazakka. Apakah ada keinginan kamu wahai Fir'aun untuk mensucikan hati, untuk mengenal Allah, karena jiwa kita adalah cermin untuk menyaksikan Dia. Kalau ada, maka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau ada, saya siap untuk memandu. Coba lihat, menawarkan diri untuk memandu. Kalau ada, saya menawarkan diri untuk memandu, untuk membimbing, supaya kita sama-sama datang kepada Allah dalam keadaan khusyuk, fatakhsha. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Jadi Al-Quran bukan untuk bikin perdebatan di mana-mana, di televisi, di YouTube, menyerang keyakinannya orang, baru kita menganggap karena keyakinan kita pasti benar, maka kemudian kita buktikan kepalsuan agama-agama orang lain. Bukan untuk itu agama datang. Maka justru ini adalah tanda-tanda ahli neraka. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Mereka di sana berdebat kusir kuda sampai tidak selesai. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Coba perhatikan Pak sekalian apa yang terjadi dalam video ini. Cobalah perhatikan apa yang terjadi dalam video ini. Ya, sedikit demi sedikit tersingkapkan. Ya. Cobalah lihat apa yang ada di atas meja semuanya. Dan tidak sedikit manusia di muka bumi ini orientasinya, cita-citanya untuk hidup hanya untuk bersenang-senang seperti ini saja. Nah, Mas Kester bahagia, kalau kita mengikuti jalan seperti ini, kita akan mati sebelum hatinya mati, sementara tubuh kita masih hidup. Siapa yang hatinya mati dan tubuhnya masih hidup, maka kata Nabi sama dengan mayit yang berjalan. Allah SWT berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka berkata? Mereka tadi yang berdebat. Mereka sudah sampai di neraka. Mereka sudah sampai pada kesimpulan dan berputus asa. Lalu kemudian mereka baru menyadari. Tetapi jemaah sekalian, tentu kesadaran ini terlambat. Karena kesadaran itu kan bukan untuk di akhirat, tetapi untuk di dunia. Kalau untuk di akhirat tidak ada lagi gunanya. Kalau seandainya kesadaran ada gunanya di akhirat, berarti di akhirat ada pertobatan. Dan kalau di akhirat ada pertobatan, ya untuk apa agama di dunia? Nanti aja di akhirat kita bertobat. Jadi seandainya ada pertobatan di akhirat dan diterima, ya tidak ada gunanya agama di dunia. Nanti di akhirat karena kita akan pasti menyesal, ya nanti di akhirat kita menyesal baru bertobat. Baru kemudian Tuhan menerima tobat kita, akhirnya semuanya selesai. Maka agama tidak punya makna dan manfaat lagi dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itulah penyesalan ini adalah penyesalan yang tiada gunanya. Ada kata-kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau mereka di sana kemudian berkata, ya wailana, betapa celakanya kami. Jadi mereka baru kemudian menyadari. Ya, setelah mereka menyadari tidak mungkin lagi keluar dari sana, mereka mengatakan, ya wailana, duhai alangkah celakanya kami. Apa sebabnya? Kecelakaan ini adalah dari diri kami sendiri. Jadi dia mengatakan ini adalah kunna. Kunna itu adalah dari kami sendiri. Ya wailana, mereka sekarang sudah menyadari, makanya tadi mereka saling berdebat satu sama lain. Karena sebetulnya tidak mungkin menyalahkan Allah. Yang mereka lakukan adalah menyalahkan temannya, menyalahkan orang yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Tapi untuk menyalahkan Nabi, menyalahkan Allah tidak pernah kita temukan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah menyalahkan sahabat kita, teman kita, ataupun diri kita sendiri. Nah, kita lihat di sini, mereka menyesal. Kalau mereka berkata, ya wailana, duhai alangkah besarnya kecelakaan kami. Inna kunna togin. Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah, kunna di sini adalah dari kata kana, kunna kami dulu di dunia, togin adalah orang-orang yang togok. Togin itu adalah fa'il, pelaku daripada togok. Jadi kalau togok itu adalah kata sifatnya, orangnya namanya togin.
togin, ataukah bentuk jamaknya togut. Di dalam di Gunung Tursina ketika Allah SWT memanggil Nabi Musa, lalu kemudian memberikan kepadanya wahyu, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun, dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa supaya datang kepada Fir'aun, karena semuanya Fir'aun itu tagha. Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah tagha. Tuhan tidak mengatakan perangilah Fir'aun. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan perangilah Fir'aun. Tidak mengatakan uktulu Fir'auna. Dia tidak mengatakan uktul Fir'auna, perangilah Fir'aun. Tapi idhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena dia telah melakukan pelanggaran, dia telah tagha. Dan nyawa sebagai apa sebabnya? Penyebabnya orang menjadi tagha. Karena ini adalah penyakitnya Fir'aun, ini adalah penyakitnya juga Namrud, ini juga penyakitnya iblis. Kita tentu bertanya, apa penyebab penyakit seperti ini? Karena kalau kita tidak tahu penyebabnya, takutnya juga kemudian menulari kita, juga terjadi pada diri kita. Maka dijawablah dalam surat Al-Alaq bahwa penyebab tagut itu adalah apabila tidak mau belajar lagi. Apa yang disebut dengan tidak mau belajar lagi berarti merasa sudah mengetahui. Bapak Ibu sekalian, di dalam belajar ini ada dua motif. Kita ulangi lagi, dalam belajar ini ada dua motif. Ada orang belajar motifnya untuk bekerja, untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan ijazah. Kenapa untuk mendapatkan ijazah? Karena ingin mendapatkan pekerjaan. Apakah ini salah? Tentu tidak salah. Ini perlu juga sebagai satu bentuk pertanggungjawaban, keterampilan, skill. Karena orang bekerja kan harus ada buktinya bahwa dia bisa. Jadi perlu. Tetapi saya katakan ini satu tingkatan. Jadi ada orang belajar hanya untuk supaya terampil, dapat bukti keterampilan dalam bentuk sertifikat atau ijazah, sehingga dengan begitu dia bisa melamar pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang bisa menyebabkan bisa hidup dengan nyaman. Jadi intinya adalah bagaimana caranya bisa hidup dengan nyaman, di masa tuanya bisa menikmati pensiunan yang baik. Ada yang seperti itu. Nah, belajar dalam konteks agama, terutama Islam, tidak boleh berhenti di situ. Bukan itu salah, tetapi itu satu tingkatan, itu satu level. Kita harus melampaui itu, kita harus beyond daripada sekedar itu. Kita belajar untuk apa? Kita belajar karena kita yakin kita masih bodoh dalam banyak sekali hal. Ulangi lagi, kita belajar karena kita harus yakin kita masih bodoh dalam banyak hal. Karena belajar itu adalah untuk menyingkapkan ketidaktahuan kita terhadap sesuatu. Pernah kita sampaikan bahwa dalam definisi logika, mantik, yang disebut dengan berpikir itu ialah bergerak. Jadi bergeraknya pikiran, akal pikiran, dari sesuatu yang kita sudah ketahui sebelumnya, menuju kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi bergerak dari ilmu yang kita sudah ketahui, dari maklum, menuju kepada sesuatu yang belum kita ketahui, majhul. Jadi belajar itu adalah pergerakan, haraka, minal maklum ilal majhul. Dari sesuatu yang kita sudah ketahui, menuju kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi asumsi dasarnya orang yang belajar dalam pengertian sungguhnya adalah karena merasa masih sangat banyak yang tidak diketahuinya. Setiap yang kita tidak ketahui, namanya kita bodoh atasnya. Untuk menghilangkan kebodohan itulah, lantas kita kemudian belajar. Satu. Yang kedua, belajar itu adalah hasilnya ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah mengantarkan kita untuk berjumpa dengan sumber cahaya. Jadi cahaya atau berkas sinar yang kita saksikan akan mengantarkan kita kepada sumber cahaya. Kenapa kita semua tahu matahari di atas kepala kita? Karena kita lihat cahayanya. Maka cahaya matahari di siang hari yang menimpa kita sekaligus tidak saja menyinari kita, tidak saja menerangi kehidupan kita, tapi sekaligus juga menjadi petunjuk untuk sampai kepada sumber cahaya. Begitulah juga dengan ilmu. Ilmu itu adalah berkas-berkas cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Sebagai wasilah, kendaraan untuk sampai kepada sumber cahaya tersebut. Makanya mas sebagai dalam agama kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar namanya togun. Maka di dalam surat Al-Alaq Allah mengatakan kalla innal insana layatagha. Ini dia tagha.
Ya toga itu adalah bentuk fiilnya dari kata toga. Jadi toga ya toga, orangnya togi, ya toga, ya toga. Sedangkan pelakunya namanya togi, ya. Jadi soalnya fa'il. Jadi itu adalah bentuk jamaknya togin. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi toga itu adalah orangnya. Ya toga itu adalah merasa sudah cukup, merasa sudah sampai di situ saja. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-sekali tidak, manusia itu sudah merasa togo, merasa berhenti, merasa togo. Ya togo, kapan? Ar-ra'ahu staghna, apabila memandang dirinya sudah cukup. Jadi apabila memandang dirinya sudah cukup, tidak butuh lagi pihak manapun juga, maka kemudian berhenti belajar, dan pada saat itu yang bersangkutan disebut dengan mengidap penyakit togo. Orangnya namanya togut atau togin. Nah, di sini dikatakan bahwa ahli neraka itu menyadari bahwa kunna togin. Kami celaka seperti ini karena kami dulu di dunia togin. Di sini artikan pelanggar. Yang namanya melanggar itu kan melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui sebetulnya. Ya, terlepas apakah kita ketahui atau tidak, tapi intinya adalah hakikatnya kita melanggar itu karena kita tidak ketahui. Paling tidak diketahui oleh mata hati kita. Sehingga kemudian kita melanggar sesuatu. Coba perhatikan lagi Bapak sekalian video ini. Ya. Kira-kira Bapak sekalian coba nilai video ini. Apa yang terjadi pada si Enci ini, si Bapak ini. Sehingga kita lihat seperti ini. Perhatikan gerak-geriknya. Lalu kemudian coba nilai apa yang ada dalam pikirannya kira-kira. Saya kira Bapak sekalian dengan melihat mengusap wajahnya seperti ini, Bapak sudah bayangkan bahwa betapa banyak orang dalam kehidupan dunia ini kelihatannya tempatnya mewah, rumahnya bagus, lihatlah kamarnya menunjukkan ini adalah kamar yang bagus, tetapi kemudian kenapa bisa tidak tenang seperti itu? Sebentar berdiri, sebentar jalan, dia duduk, kemudian mengusap wajahnya. Ini kan adalah tanda bahwa jiwanya mengalami kegelisahan. Ini pasti jiwanya mengalami resah dan gelisah yang teramat sangat seperti ini. Coba lihat, tidak lama pindah lagi seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Allah SWT berkata, Asa Rabbuna ayyubadilana khairam minha, inna ila rabbina raghibun. Ini adalah orang-orang yang sudah menyadari tadi. Jadi tadi sebelumnya mereka mengatakan, Ya wailana inna kunna toghin. Celakalah kami ini adalah orang-orang yang dulu di dunia toghin. Orang-orang yang togok, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sudah merasa mengetahui, bahkan kemudian tidak butuh Tuhan lagi. Mereka adalah tidak butuh Tuhan lagi. Mungkin percaya kalau dikatakan ada Tuhan, apakah ada Tuhan? Mereka percaya ada Tuhan. Tapi faktanya, sukmanya, jiwanya tidak pernah diisi dengan ma'rifat kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, semuanya dikembalikan kepada dirinya. Seakan-akan semua kejadian itu tergantung kepada kita saja. Tidak ada porsi bagi Allah SWT. Semua porsi adalah porsi kita. Nah, karena semuanya kita anggap porsi kita, maka ketika ada yang gagal, maka kemudian kita merasa sangat menyesal. Kita kemudian merasa sangat berputus asa. Seperti yang kita lihat si Bapak atau si Mas tadi itu. Tidak tenang dalam kamarnya. Tidak bisa tidur. Karena kita lihat merasa resah dan gelisah. Nah, dalam hati orang-orang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran, Asa Rabbuna ayyubadilana khairan minha.
Mudah-mudahan Tuhan kami ayyubdilana menggantikan. Mudah-mudahan Tuhan kami yubdilana mengganti kami khairan, maksudnya menggantikan baik kami khairan dengan lebih baik. Minha daripadanya, daripada apa yang kami dapatkan. Ini kan kelanjutan Bapak sekalian daripada ahli kebun. Masih ingat ahli kebun yang kita bicarakan hari Senin kemarin? Ahli kebun yang sangat yakin bahwa apa yang telah ditanamnya, apa yang telah dipupuknya, apa yang telah diusahakannya, pasti dia dapat. Karena tadi di atas langit tidak ada lagi langit. Langit satu-satunya adalah kemampuannya. Langit satu-satunya adalah kemampuan pribadinya. Sehingga semuanya ditumpukan kepada dirinya, sehingga kemudian tidak pernah berpikir bahwa ada variabel, ada faktor, ada unsur yang di luar diri kita yang tidak mampu kita jangkau. Kita lihat pada saat itu mereka sudah siap untuk memanen besok kebunnya, tetapi pada malam hari ketika menunggu pagi ternyata terjadi sesuatu yang di luar jangkauan mereka, yaitu tiba-tiba terjadi kebakaran, sehingga begitu pagi datang ke kebunnya, mereka menemukan kebunnya yang kemarin siap panen, tiba-tiba hanya menjadi puing-puing saja, menjadi arang hitam saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat itu kemudian manusia berputus asa, dan tidak sedikit orang yang kemudian bahkan bunuh diri. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, orang-orang seperti itu seandainya bunuh diri atau tidak bunuh diri, tapi sampai di akhirat kalau tidak berubah di dunia, maka mereka menyesal. Berkata, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, inna ila rabbina ragibun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang seperti itu, kalau di akhirat seperti ini tentu tidak mungkin lagi. Kalau di akhir mengatakan, mudah-mudahan Tuhan kami ayyubdilana khairan, mengganti kehidupan kami dengan kehidupan yang lebih baik, minha daripada kehidupan dunia ataukah daripada kebun kami. Kenapa inna ila rabbina ragibun? Sungguhnya kepada Tuhan kami lah kami ragibun, berharap. Tentu ini tidak ada gunanya Bapak sekalian. Kata-kata ini tidak ada gunanya di akhirat. Ya, ini hanya ada gunanya di dunia saja. Jadi ketika di dunia kita masih mendapatkan, masih ada kesempatan, maka kemudian kita dapat musibah, ujian, cobaan, bencana, masih bisa kita berkata seperti ini. Masih kita bisa berharap bahwa Allah SWT akan memberikan kepada kita yang lebih baik. Asalkan kita merubah keadaan kita. Apa yang kita rubah tadi? Yaitu sifat toghin. Di manakah toga itu? Di dalam nafs kita. Berarti kita bekerja pada nafs kita, dan itu yang dimaksud Allah dengan kata-kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak pernah memperhatikannya? Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena kita lihat tadi orang-orang yang tadi gelisah, resah, padahal rumahnya bagus tadi, itu adalah pasti disebabkan karena tidak selesai pada dirinya sendiri. Tidak selesai pada jiwanya, tidak selesai pada hatinya, tidak selesai pada bagian dalamnya, pada batinnya. Mereka hanya menyelesaikan zohirnya, tapi tidak pernah berusaha menyelesaikan batinnya. Kalau kita menyelesaikan zohir kita dengan keindahan, rumah yang indah, rumah yang cantik, kereta yang cantik, kota-kota yang cantik, maka harusnya juga kita menyelesaikan diri kita dengan hal yang sama, yaitu kita menyelesaikan jiwa kita dengan yang maha indah, yang maha cantik, sehingga kita berkata ma ra'aitu illa jamila, jiwa kita berkata tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali yang maha indah. Kata mereka, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, inna ila rabbina ragibun. Ini benar kalau kita masih hidup di dunia, dan kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tapi seandainya pun kita di dunia, tapi kita sudah jatuh sakit dan terkapar, tidak sadarkan diri, bertahun-tahun sampai meninggal dunia, ya tentu tidak ada gunanya juga. Coba perhatikan lagi Bapak sekalian video ini. Ya, ini kita saksikan, tunjukkan video-video fakta-fakta dalam kehidupan kita. Ya, coba perhatikan Bapak sekalian apa yang ada di sampingnya ini. Ya. Apa yang ada di sini, ya ini semuanya. Dan Bapak sekalian berbahagia, banyak sekarang manusia modern kita, ya pendapatannya mencukupi, keterampilannya bagus, pendidikannya, sekolahnya bagus, well educated. Tetapi kemudian setelah mereka dapat uang banyak, mereka mencari kebahagiaan dengan meminum minuman keras, dengan memakan obat-obatan tertentu, karena berpikir dengan memakan obat-obatan seperti itu, mereka merasa fly, merasa bahagia, merasa tenang. Padahal semuanya itu adalah ketenangan yang sifatnya semu. Ya.
Allah mengatakan kadzalikal adzab. Itulah sebetulnya azab. Jadi tanpa kita rasakan, kata Al-Quran, ya itulah azab sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita sudah gelisah, kita sudah tidak tenang, kita punya uang banyak, tetapi yang kita beli adalah minuman-minuman, obat-obatan, ngedrugs misalnya. Lalu kemudian kita menganggap itu adalah keberhasilan, bukan keberhasilan. Kata Allah, kadzalikal adzab, itulah azab sebetulnya. Allah mengatakan itulah azab, kadzalikal adzab. Jadi kata Allah, kadzalikal adzab, itulah azab. Dan Allah mengatakan, jangan pikir kalau kita kena azab di dunia, tidak dapat azab lagi di akhirat. Allah mengatakan, wala adzabul akhirati akbar. Dan azab akhirat, kata dia, Allah lebih besar lagi. Jadi yang tadi kita saksikan pada orang-orang yang gelisah itu, yang resah itu, yang mencoba mencari kebahagiaan pada minuman-minuman keras, pada obat-obatan dan sebagainya, maka Allah mengatakan, itulah azab sebetulnya tanpa mereka rasakan. Kadzalikal adzab, wala adzabul akhirati akbar. Tetapi Allah mengatakan, mereka mendapatkan azab di dunia bukan berarti mereka lolos, lepas daripada azab akhirat. Allah mengatakan wala azab, lamnya taukid. Dan azab akhirat lebih, lamnya kita sambung ke sini. Dan azab akhirat itu lebih besar lagi. Benar-benar, lamnya lebih besar lagi. Benar-benar, sungguh-sungguh azab akhirat itu akbaru, lebih besar. Kenapa kira-kira azab di akhirat akbar? Karena di dunia mereka menganggap kesenangan-kesenangan sesaat sebagai akbar. Makanya orang Islam, orang beriman itu justru yang dianggap akbar adalah Allah. Tapi kapankah kita menganggap Allah itu akbar? Pada saat jiwa kita mengenalnya. Kalau sekedar lisan, kata-kata, semua orang bisa mengucapkan kata akbar. Karena akbar ini kan cuma bahasa Arab biasa saja. Semua orang bisa bahasa Arab, pasti bisa mengucapkan kata akbar. Bahkan orang yang bukan Arab pun juga disampaikan bahwa akbar itu artinya maha besar, paling besar pasti dia tahu. Kenapa? Karena cuma 4 kata, 4-5 kata saja. Dan gampang di telinga. Nah, jadi Mas Kesar, ketika kita mengakbarkan selain Allah, maka pada saatnya nanti di akhirat, azab itu yang akan akbar pada diri kita. Sebaliknya, apabila kita akbarkan Allah saja di dunia, maka di akhirat kita akan saksikan keakbaran Allah SWT, bukan azab yang akbar. Jadi oleh sebab itulah kita lihat sholat kita itu dimulai dengan akbar. Jadi kita sholat, syarat sah pertama yang kita lakukan selain daripada bersih dan menghadap ke kiblat adalah wudhu. Setelah kita wudhu, kita berdiri, angkat tangan, tanda menyerah, baru kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lah yang akbar. Bukan selain Allah yang akbar. Bukan uang yang akbar. Bukan duit yang akbar. Bukan kesenangan-kesenangan sesaat yang akbar. Tetapi yang akbar adalah Allah. Allahu Akbar. Makanya pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar itu dianjurkan oleh para ulama agar pada saat itu kita konsentrasi, bukan hanya ada sekedarnya. Tapi kalau bisa kita mengucapkan dengan tenang, Allahu Akbar. Begitu. Allah lah yang maha besar. Selain daripada Allah, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Semua selain daripada Allah hanyalah merupakan bayangan saja. Shadow saja. Jadi yang namanya bayangan atau shadow itu kan tidak bisa besar. Kenapa? Karena bergantung kepada bendanya. Bayangan bergantung kepada bendanya. Oleh sebab itulah yang ada hanya Allah. Dan Allah lah yang besar. Selain daripada Allah adalah asghar, kecil sekali. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya ini. Kata-kata seandainya ini, lau, seandainya kanu, dulu mereka di dunia, ingat. Kata-kata kanu di sini dulu di dunia. Seandainya dulu di dunia, ya'lamun, mereka mengetahuinya. Jadi seandainya dulu di dunia mereka mengetahuinya. Apa artinya mengetahuinya? Punya ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwa keakbaran Allah butuh ilmu. Dan itu yang kita sebut dengan ma'rifat. Jadi makanya dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah. Karena ada kata-kata lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka dulu di dunia mengetahuinya. Jadi penyebabnya orang jatuh ke dalam azab karena di dunia itu tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Karena ada kata-kata lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Coba Bapak Ibu sekalian terutama bayangkan ini, alangkah indahnya kalau kita punya kebun seperti ini, ya. Kemudian kita tinggal memetiknya saja, ya. Ini kelihatannya ini adalah buah apel, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Allah mengatakan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Itu tadi orang yang di dunia yang tadi
teler-teler itu yang tadi ngedrak dan kemudian mabuk ataukah resah gelisah tadi itu adalah orang-orang yang di dunia tidak mengenal Allah. Sebaliknya orang yang mengenal Allah, dia akan bergerak menuju kepada yang dikenalnya, namanya takwa. Jadi takwa itu adalah gerak jiwa, gerak pikiran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan tadi, berilmu itu dua macam. Satu untuk mendapatkan sertifikat, yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohannya, untuk menerangi jiwanya dengan cahaya ilahi. Nah, orang yang belajar dan ujungnya adalah mengenal Allah SWT, ma'rifat kepada Allah. Nah, dan bukti ma'rifatnya kepada Allah ketika dia merindu kepada Allah, maka menggerakkan dirinya kepada Allah. Gerak jiwa, gerak pikiran kepada Allah namanya takwa. Allah mengatakan innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jadi sesungguhnya orang-orang bertakwa inda rabbihim, di situ hanya jannatin naim. Dia akan mendapatkan taman-taman yang indah. Jadi jannatin naim, taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Seperti tadi kita lihat orang-orang memetik apel, itu di dunia Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kita di akhirat? Tentu kebun di akhirat, taman di akhirat jauh lebih indah daripada yang kita saksikan tadi. Tentu buahnya di akhirat jauh lebih ranum daripada buah apel yang dipetik oleh tukang kebun tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka harusnya orientasi kita dalam kehidupan dunia adalah akhirat. Selain karena akhirat jauh lebih tinggi kualitasnya daripada dunia, juga adalah kekal abadi. Jadi sama-sama nanti buah kita nikmati, tapi buah di sana jauh lebih nikmat. Ini jannatin naim, jauh lebih nikmat, jauh lebih nyaman daripada di dunia. Ya, semuanya mirip. Kita mungkin dapatkan juga apel di sana, tapi apel di sana apel yang tidak mengenyangkan, tapi menyenangkan. Menyenangkan tapi tidak mengenyangkan. Apel di sana akan mendatangkan kebahagiaan kalau kita memakannya, sehingga kebahagiaan berlipat-lipat. Sementara kalau di dunia kita makan banyak buah atau apel, akhirnya kita kemudian lapar, menjadi kenyang, lalu kemudian setelah itu kemudian kita mengantuk dan ingin tertidur, lalu kemudian berurusan dengan banyak hal. Allah mengatakan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Coba Bapak sekalian perhatikan lagi dua jenis gambar di atas. Dua gambar di sebelah kiri, satu gambar ada bapak-bapak di sebelah kanan tuh. Lihatlah, perhatikan perilaku lagi bapak-bapak di sebelah kanan ini. Ya, perhatikan perilakunya. Dia apa di bawah sini. Ya. Perhatikan perilakunya. Banyak orang seperti ini Pak Bu sekalian. Sebentar-sebentar pegang mukanya, kepalanya. Orang yang mengusap wajahnya seperti tanda penyesalan, tanda penderitaan dan sebagainya. Jadi ada orang yang seperti ini, tapi ada orang menyaksikan seperti ini. Hidup ini adalah seperti taman yang indah, seperti bunga-bunga seperti ini. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, ada dua jalan. Ya, kita menginginkan taman yang indah seperti ini, air yang mengalir seperti dikatakan Al-Quran, tahtihal anhar, kemudian di dalamnya ada berbagai macam kembang-kembang, ataukah menjadi orang yang menyesal seperti ini. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita menyaksikan kehidupannya kelihatan adalah berkecukupan, tetapi kemudian isinya, hatinya adalah lagi-lagi adalah resah dan gelisah. Allah mengatakan afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Jadi Allah mengatakan bahwa secara alamiah, apa mungkin kami menjadikan orang muslim sama dengan orang yang mujrim, pendosa, melakukan kejahatan. Ingat ya sekalian, afanaja'alul muslimin. Apa muslim yang dimaksud di sini? Apakah yang penting Islam? Tentu tidak. Karena kalau yang penting Islam, ayat ini bertentangan dengan fawailul lil musallin. Kalau dia salat kan pasti orang Islam. Tetapi kenapa ada kata-kata fawailul lil musallin? Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa ada kata-kata ulaika hawitat a'maluhum? Mereka adalah sia-sia amal perbuatannya. Jadi muslim yang dimaksud di sini seperti apa? Muslim seperti yang dibicarakan di dalam surat Ali Imran. Ya, kita lihat surat Ali Imran di sini. Ya. Kita lihat surat Ali Imran. Ini cuma sekalian ayat 102. Ini ayat sangat terkenal karena sering dibaca khotib kalau hari Jumat.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, ingat tadi orang bertakwa. Innalil muttaqina fi jannatin na'im tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Satu, yang kedua, wala tamutun, ini awaknya. Wala tamutunnya. Jadi ini adalah panggilan kepada orang beriman. Pertama adalah suruh bertakwa. Yang kedua, agar jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sebelum kalian muslimuna. Muslim yang dimaksud di sini adalah muslim yang sama tadi di sana. Jadi muslim di sini adalah sama dengan muslim di sini. Mana tadi? Muslim di sini. Ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa muslimnya? Tentu setelah takwa ini. Ittaqullah haqqa tuqatih, baru wala tamutunna. Dan apa itu takwa? Setelah beriman. Ini tingkatannya. Pertama adalah beriman, kedua bertakwa, yang ketiga adalah muslim. Jadi ini muslim yang paling tinggi. Karena jelas urutannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, jadi yang dipanggil orang beriman, disuruh naik kelas, naik level. Apa levelnya berikutnya? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan usahakan semaksimal mungkin, secepat mungkin, karena tidak ada yang tahu umurnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali kalian benar-benar muslimun, berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah juga, ini cerita Nabi Ibrahim. Nih. Ayat 131. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah tatkala Rabbu, Tuhannya Ibrahim, berkata kepadanya. Ini Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu, Allah Tuhannya berkata kepada Ibrahim nih. Ya. Jadi ini adalah Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Aslim. Aslim, berserah dirilah. Kata-kata aslim tadi dari kata muslimun wa antum muslimun. Dan ini artinya apa? Ini adalah kelas, derajatnya, levelnya Nabi Ibrahim. Karena Allah berkata, "Iz qala lahu rabbu," ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim berkata kepadanya, "Aslim, berserah dirilah." Qala, Nabi Ibrahim berkata. Jadi qala ini Ibrahim. Jadi di sini saudara ini Ibrahim menjawab. Ya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, "Aslamtu lirabbil alamin." Aslamtu, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Nabi Ibrahim tidak berserah diri kepada bayangan, kepada shadow. Ingat. Karena segala sesuatu selain Allah kan shadow tadinya, bayangan. Segala sesuatu yang sifatnya bayangan, hakikatnya tidak ada. Yang ada itu siapa? Cuma satu, yaitu Rabbul Alamin. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya berserah diri bukan kepada pangkat dan jabatan, bukan kepada keluarga, bukan kepada anak-anak, bukan kepada uang, bukan kepada hasil tambang, bukan kepada apapun juga. Lalu kepada siapa? Aslamtu lirabbil alamin. Saya, kata Nabi Ibrahim, hanya berserah diri kepada Rabbul Alamin. Dan ini kemudian masuk di dalam salat kita dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kelas, kualifikasi seperti itu, kualitas seperti itu. Nabi Ibrahim mewasiatkan kualitas keberislaman, keberserah-dirian seperti itu. Kepada siapa? Kepada banihi, kepada anak-anak keturunannya. Dan juga wa Yaqub, Nabi Yaqub juga menyampaikan kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, innallah, sungguhnya Allah, istafalakumuddin, telah memilih untuk kalian ad-din, sebuah agama, aturan. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Nah, ini kan pesannya juga Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada zuriatnya, kepada bani, kepada anak keturunannya. Yaitu apa? Yaitu innallaha astafalakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian ad-din, agama, peraturan, syariat. Fala tamutunna, maka usahakan jangan mati. Ingat, ini penting sekali. Kenapa Bapak sekalian? Karena di antara kita, mayoritas manusia ini menganggap biasa-biasa saja itu namanya kehidupan. Seakan-akan ya kalau sudah mati ya udahlah, seperti itu. Seakan-akan kematian itu hanya seperti matinya seekor ayam. Matinya manusia seperti matinya seekor kuda.
Matinya manusia seperti matinya seekor gajah. Ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Matinya seekor gajah adalah selesai, tuntasnya kehidupannya. Matinya seekor harimau adalah tuntasnya kehidupannya. Tapi matinya seorang manusia itu baru awal dari sebuah permulaan yang sesungguhnya. Matinya seorang manusia adalah adanya pertanggungjawaban atas kehidupannya dalam kehidupan dunia. Jadi dengan demikian tidak bisa kita menganggap ya nggak apa-apa kalau mati saja. Apa sebabnya? Karena kematian manusia berbeda dengan matinya seekor hewan. Matinya manusia adalah mati yang dipenuhi dengan pertanggungjawaban. Kita nanti di akhirat dimintai laporan pertanggungjawaban oleh Allah SWT tentang semua apa yang kita gunakan selama dalam kehidupan dunia ini. Fala tamutunna, karenanya janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian berada dalam kondisi muslimun, berserah diri. Nah, inilah Bapak sekalian yang disebutkan di dalam ayat ini ya, bahwa afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami pantas memperlakukan orang muslim sama dengan orang yang melakukan kejahatan? Jangankan Allah, manusia, hakim saja yang memperlakukan penjahat sama dengan orang baik, tentu kita akan kecam sebagai seorang hakim. Hakim memperlakukan korban dengan pelaku, tentu kita akan mengecam hakimnya. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah bertanya kepada kita, apakah mereka-mereka yang berpendapat seakan-akan dunia ini sajalah tempat hidup dan berpendapat bahwa tidak ada langit di atas langit, tidak ada yang kuasa di atas kekuasaan kita masing-masing. Seperti tukang kebun yang yakin pasti akan menuai panen kebunnya besok. Tidak lagi percaya kepada kekuatan di luar dirinya. Allah bertanya, apakah mereka punya kitab? Ya. Malakum kaifa tahkumun, ayat ini mengatakan. Malakum kaifa tahkumun. Ya. Kira-kira bagaimana Anda menetapkan hukum? Ataukah bagaimana Anda berkesimpulan? Malakum kaifa tahkumun. Kalau kalian sudah mendengarkan informasi dari Nabi, Rasul, dan sebagainya, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, tetapi tetap seakan-akan memperlakukan bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya kehidupan saja, dan kita adalah satu-satunya variabel kekuatan dan kekuasaan. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan di luar diri kita. Tuhan bertanya, yang ditanyakan siapa? Bukan hanya pribadi kita, tapi hati nurani kita, akal pikiran kita. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian kira-kira menghukumi, memberikan keputusan atas hal seperti ini? Baru kemudian Allah bertanya, amlakum kitabun. Apakah keputusan kalian itu? Apakah kesimpulan kalian tadinya bahwa tidak ada langit di atas langit? Tidak ada Tuhan yang kita perlu percaya. Kita adalah variabel unsur yang paling tinggi dari segala-galanya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang kita usahakan, itulah yang kita dapatkan. Kalau kalian berpendapat seperti itu, apakah itu berdasarkan kitab suci? Karena kalau berdasarkan akal, tidak mungkin. Karena kita lihat bahwa kekuatan alam ini belum mampu ditaklukkan oleh manusia. Manusia hanya mampu menggunakan kekuatan alam untuk memperlancar kepentingannya. Tapi menaklukkan kekuatan alam tidak mungkin. Karena menaklukkan kekuatan alam sama dengan menaklukkan tubuh kita sendiri. Ma'am lakum kitabun fi tadrusun. Apakah ada kitab suci yang di dalamnya kalian bisa belajar? Ini pertanyaan, sebetulnya pertanyaan retorik dan sinistik kepada mereka yang mengambil kesimpulan tentang tidak adanya kekuatan di balik kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan di balik alam semesta ini, dan kemudian bertanya dan meminta kepada orang yang mempunyai kitab suci seperti kita Islam, bahwa kita harusnya setiap saat berpatokan kepada kitab suci. Jadi ini adalah pertanyaan sinistik kepada mereka, tetapi sekaligus adalah merupakan ajaran kepada kita, bahwa kalau kita punya kitab suci, harusnya dijadikan sebagai sumber pelajaran. Harusnya kitabun itu adalah fihi tadrusun. Di dalamnya banyak sekali. Kata-kata fihi di sini artinya di dalamnya banyak sekali, kaya sekali, bahkan rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh ilmu pengetahuan manusia dan akal pikiran manusia sebetulnya ada di dalamnya.
kitabun fihi tadrusun. Jadi mereka bertanya, Allah bertanya kepada mereka, am lakum kitabun fihi tadrusun. Pertanyaan ini tentu harusnya tidak terjadi kepada orang Islam, karena Allah telah menurunkan kepada orang Islam kitabun fihi tadrusun, sebuah kitab yang di dalamnya semua kita bisa belajar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita belajar ya kitab suci, kitabun fihi tadrusun. Jadi harusnya kalau ada Al-Quran seperti kita ini harusnya kita baca, bukan dianggurkan. Yang lebih mengherankan lagi kalau kita punya kitab suci, tapi kitab suci kita simpan di lemari, aplikasi di handphone hanya sekedar aplikasi Quran, platformnya hanya platform. Kapan kita baca? Paling sekali seminggu, malam Jumat itu baca yasinnya saja. Ya, kemudian atau ada bahkan yang mungkin membuka aplikasi Al-Qurannya di handphonenya sekali setahun pada saat bulan Ramadan saja. Jadi apa jemaah sekalian saudara, kita akan merugi. Diberikan kitab suci coba yang begini tebal, yang begitu isinya luar biasa, tetapi kemudian kita anggurkan begitu saja. Allah berfirman, innalakum fihi lama takhayyarun. Sungguhnya bagi kalian, ini lakum, ini berlaku bagi mereka secara stilistik, yaitu bahwa kalau kalian punya kitab suci, ya harusnya kalian bisa menjadikan sumber kebaikan. Tetapi ayat ini juga untuk kita yang sudah punya kitab suci itu Al-Quran. Jadi kumnya juga bisa kepada kita semuanya. Kepada orang Islam. Wa innalakum sungguhnya bagi kalian orang Islam fihi di dalam kitab suci itu lama benar-benar ada takhayyarun, kebaikan-kebaikan, pelajaran-pelajaran yang bisa kamu ambil. Kita artikan di sini kamu ambil. Jadi di dalam kitab suci itu isinya apa? Adalah kebaikan. Takhayyarun itu dari kata khair. Jadi ini takhayyar dari kata khair. Jadi innalakum fihi lama takhayyarun. Sungguhnya bagi kalian di dalam kitab suci itu terutama Al-Qur'an lama benar-benar ada takhayyarun, kebaikan-kebaikan yang kamu bisa ambil, yang kamu bisa pelajari. Sebagai apa? Sebagai modal dalam kehidupan kita. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Atau apakah kalian punya? Ini kembali lagi kepada mereka yang tadi mujrim. Apakah kalian punya aiman, sumpah? Alaina atas kami. Maksudnya apakah ada perjanjian dengan kami? Apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang bisa ditunjukkan dalam bentuk kertas, dalam bentuk kitab suci sebelumnya? Balighatun, yang bisa kita lihat bersama. Baligha itu artinya yang bisa kita jangkau. Baligha mencapai. Ya. Ila yaumil qiyamah, yang membimbing kita sampai kepada hari kiamat, yang nanti bisa kita gunakan sebagai bukti di hari kiamat di hadapan Allah SWT bahwa Tuhan ini ada perjanjian antara kami dengan kamu. Innalakum lama tahkumun. Innalakum lama tahkumun. Kalau kamu seperti itu, innalakum sungguhnya bagi kalian lama tahkumun. Ya, benar-benar apa yang kalian putuskan itu bisa dipertanggungjawab kalau memang ada. Kalau memang ada. Jadi kalau memang ada aiman, ada sumpah, apalagi tadi ada kitab suci, maka kalau begitu berarti innalakum lama tahkumun. Berarti artinya apa? Keputusan Anda, kesimpulan kalian adalah bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau tidak ada di dalam kitab suci, tidak sejalan dengan akal sehat, tidak bisa ditunjukkan ada perjanjian, maka itu tidak bisa diterima. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu bisa diikat dengan 3 hal. Yang pertama adalah sejalan dengan sejalan dengan hati nurani atau akal sehat. Yang kedua adalah disertai dengan kitab suci. Yang ketiga atau ada perjanjian khusus yang tertulis di mana Allah bikin perjanjian. Kenapa Bapak sekalian? Karena ada nabi-nabi yang kita sebutkan, yang kita biasa sebutkan 25 itu yang tidak mendapatkan kitab suci. Tetapi mendapatkan apa mereka? Mendapatkan sumpah aiman. Mereka mendapatkan perjanjian bahwa mereka itu dipilih oleh Allah SWT. Jadi mereka dipilih oleh Allah SWT. Bahkan boleh jadi orang seperti Luqmanul Hakim, dalam Al-Quran ada surat Luqman, dia tidak disebutkan Nabi dan Rasul, tetapi boleh jadi antara Luqman dengan Allah SWT ada perjanjian. Yang karenanya Luqman mencapai derajat ma'rifatullah sesungguhnya, dan kemudian fana, sehingga kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Quran menjadi surat Luqman. Dan dalam Al-Quran, jemaah sekalian,
ada beberapa tokoh yang disebutkan yang sebetulnya tidak mendapatkan kitab suci, bahkan tidak bergelar Nabi dan Rasul, tetapi diabadikan hubungannya yang sangat dekat dengan Allah dalam Al-Quran. Seperti contohnya misalnya istrinya Fir'aun misalnya menurut saya. Kemudian ibunya Nabi Musa dan sebagainya. Kemudian ada lagi misalnya seperti Nabi Khidir. Kan kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak pernah disebut Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir itu dari riwayat. Kalau dalam Al-Quran tidak disebut Nabi Khidir. Dalam Al-Quran bahkan disebut dengan abad min ibadina. Tidak, bahkan namanya pun tidak disebutkan. Jadi kata Nabi Khidir itu tidak kita temukan dalam Al-Quran. Yang kita temukan adalah ya abad. Jadi Nabi Musa berjumpa wajada abadan min ibadina. Lalu Nabi Musa berjumpa dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Itu di dalam surat Al-Kahfi. Jadi hanya disebut sebagai abad saja. Yang menyebutnya sebagai Khidir atau Nabi Khidir itu adalah riwayat-riwayat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan seperti itu. Maka Allah mengatakan, innalakum lama tahkumun. Kalau memang ada, sejalan dengan akal sehat, kemudian ada dalam kitab suci, atau ada perjanjian, berarti kesimpulan Anda bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita simbolkan ini sebagai kehidupan manusia di muka bumi ini. Itu di muka bumi ini banyak sekali orang berjalan di mana-mana. Kelihatannya banyak, tapi apakah mereka saling kenal mengenal? Belum tentu. Bahkan seandainya pun mereka saling kenal mengenal, apakah nanti di akhirat mereka bisa saling tolong-menolong? Ya, ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nanti di akhirat bermasalah, bisakah orang-orang yang lalu lalang di sini, yang berjalan di sini, bisa menolong kita nanti di akhirat? Walaupun kita setiap hari berpapasan, setiap hari kita selalu berjalan bersama, tetapi apakah mungkin mereka membantu kita di akhirat? Supaya untuk apa kita menampilkan gambar seperti ini? Supaya kita tahu bahwa kita bersama dalam kehidupan dunia ini di layar kita cuma sedikit. Kalau kita kumpulkan seluruh manusia di bumi ini, sekarang ini ada sekitar 8 miliar manusia. Tapi 8 miliar manusia itu nanti di akhirat masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Tidak ada yang bisa membantu satu sama lain. Allah mengatakan di dalam ayat 40 ayat terakhir, salhum ayyuhum bidzalika zaim. Coba tanyalah mereka orang-orang itu, termasuk orang yang kita percayai, orang yang kita ikuti, orang yang kita contoh dalam kehidupan dunia ini. Ya. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyalah kepada mereka, ayyuhum, adakah di antara mereka bidzalika zaim yang bertanggung jawab? Misalnya bapak ibu-ibu yang nonton sepak bola kemarin waktu Piala Dunia. Nonton sepak bola Piala Dunia sampai jam 4, sampai jam 2, sampai kemudian begitu selesai sepak bolanya mengantuk sehingga kemudian tertidur, lalu kemudian salat subuhnya lewat. Kira-kira ada nggak pemain sepak bola yang Bapak Ibu jagokan, favoritkan itu kemudian bertanggung jawab nanti di akhirat? Jawabannya tidak ada. Jadi ulangi lagi, jawabannya tidak ada. Satu, adakah di antara mereka itu pemain sepak bola itu sampai yang paling terkenal yang dapat misalnya sepatu emas atau apalah, penghormatannya luar biasa tingginya? Adakah di antara mereka di akhirat yang bisa memberikan syafaat? Jawabannya tidak ada. Dan seterusnya tidak ada. Sekarang kalau tidak ada, pertanyaannya adalah, kenapa untuk seperti mereka kita mau korbankan waktu ya? Sementara untuk kitab suci Al-Quran jarang orang mengorbankan waktunya. Untuk orang suci yang Allah berikan jaminan kepada kita menjadi pemberi syafaat, katakanlah nantinya misalnya adalah Imam Mahdi, ajalallahu farajah syarif, ataukah Rasul dan keturunan suci, memberikan syafaat kepada kita. Kenapa terhadap mereka kita tidak mengorbankan waktu kita? Kita tidak mau bersorak, kita tidak mau memiliki semacam semangat dukungan yang begitu besar. Sementara kepada pemain sepak bola kita memberikan dukungan, padahal apakah ada hubungan kita dengan dia? Jawabannya tidak ada. Setelah mereka menang, apakah dia bagi duit kepada kita? Tidak ada. Setelah mereka menang, apakah dia kasih sepatunya kepada kita? Tidak. Setelah dia menang, apakah trofinya diberikan kepada kita untuk dicium misalnya? Tidak. Pertanyaannya, kalau begitu kita dapat apa? Setelah mengorbankan waktu, uang begitu banyak. Jawabannya tidak dapat apa-apa. Tetapi inilah apa namanya Pak sekalian, inilah tadi manusia modern sekarang. Inilah yang disebut dengan absurditas manusia modern. Untuk sesuatu yang dia tidak dapat apa-apa, dia berkorban sedemikian rupa
tetapi seseorang yang Allah berikan jaminan akan memberikan syafaat nanti di akhirat, mereka tidak mau berkorban begitu banyak. Allah bertanya, salhum, tanyalah mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka bidzalika zaim, yang mau bertanggung jawab nanti di akhirat. Ulangi lagi, salhum, tanyalah mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka bidzalika, ya ketika kita berhadapan dengan kesulitan nanti di akhirat, zaim yang akan bertanggung jawab. Kalau kita sudah ada di hadapan neraka, seperti di ayat 20 tadinya, fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun, maka berhadapan-hadapanlah mereka di depan neraka saling salah menyalahkan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab pada saat itu? Jawabannya tidak ada. Maka Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, betapa banyakkah orang yang mau mengorbankan semangatnya, waktunya, soraknya sedemikian rupa, seperti pemain sepak bola kemarin kita saksikan, ketimbang Rasulullah SAW. Jawabannya sangat sedikit. Oleh sebab itulah, ini yang disebut dengan absurditas kehidupan modern. Maka jangan heran kalau kita saksikan tadi, dalam beberapa video yang kita tampilkan, setelah mereka berhasil, punya uang banyak, mereka mencari kebahagiaannya dengan membeli minuman-minuman keras, dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dianggapnya bisa membuatnya fly, bisa membuatnya ekstasi, dan sebagainya. Karena berpikir dengan cara seperti itu mereka bisa merasakan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan seperti itu adalah sifatnya sesaat. Dan setiap yang sifatnya sesaat, hakikatnya bukan kebahagiaan. Kita sebut saja dengan kesenangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang rajin mengikuti majelis tadabbur kita senantiasa dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan nanti perhatian di akhirat ketika tidak ada lagi yang bertanggung jawab selain daripada Allah dan Rasul, orang suci, insan kamil, walinya yang diutus kepada kita. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz. Beri satu kata sindir untuk batin kami yang terlalai. Kata salhum, kata perintah. Disuruh kita bertanya sampai kita diperintah bertanya. Padahal amat jelas jawapan yang kita akan dapat. Barakallahu fiik. Afwan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kenapa Allah mengatakan salhum ayyuhum bidzalika zaim? Tanyalah mereka, siapa di antara mereka yang bisa bertanggung jawab nanti di kita. Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik namanya. Karena sebetulnya sudah jelas, kita semuanya tahu bahwa semua yang kita kagumi di dunia tidak bertanggung jawab di akhirat. Kita rajin nonton film, artisnya, aktornya, kita terkagum-kagum. Tapi bisakah mereka memberikan syafaat nanti di akhirat? Jawabannya tidak. Drama-drama kita nonton sampai berseri-seri, ya. Sampai kita lebih banyak nonton drama daripada membaca Al-Quran. Pertanyaan, adakah di antara aktor-aktornya atau aktrisnya yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat? Jawabannya tidak ada. Ya, kalau kita ikut membaca Al-Quran seperti ini, maka Al-Quran insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Pasangan Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita. Karena cinta kita kepada pasangan Al-Quran adalah ditunjukkan dengan mencintai kitab suci Al-Quran. Cinta kita kepada Allah ditunjukkan dengan cinta kepada kitab sucinya. Jadi sudah jelas. Tetapi karena begitu jelasnya bahwa yang bertanggung jawab nanti di akhirat hanya Allah dan orang-orang yang Allah tunjuk, tetapi justru manusia mayoritas meninggalkannya, manusia justru mayoritas mengagumi, manusia mayoritas menjunjung tinggi, manusia mayoritas untuk memuja dan memuji orang-orang tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab pada kehidupannya nanti di akhirat. Maka kemudian ayat ini muncul sebagai sebuah pertanyaan retoris. Kalau di bahasa sederhanakan, pertanyaan sindiran sebetulnya. Dan yang disebut pertanyaan sindiran itu pasti untuk orang yang bisa tersindir. Kapankah bisa tersindir? Apabila kita mengerti apa yang ditanyakan. Kalau kita misalnya tidak mengerti apa yang ditanyakan, tentu kita tidak tersindir. Kita tidak tersenggol. Kita tersindir ataupun tersenggol atau tersinggung apabila kita mengerti yang ditanyakan. Makanya ini ayat jelas sekali, kita mengerti semuanya, maka kemudian Allah bertanya, salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyalah mereka itu. Tanyakanlah kepada mereka.
Siapakah di antara mereka terhadap kejadian nanti di akhirat, seperti tadi orang yang menyesal, yang fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun, di neraka mereka berhadapan-hadapan saling saling menyalahkan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Jawabannya tidak ada. Jangankan bintang film, jangankan aktris dan aktor, jangankan tokoh ini dan tokoh itu. Bahkan Bapak Ibu jemaah sekalian, bahkan pemimpin-pemimpin agama sekalipun, kalau dia tidak mendapatkan wewenang dari Allah, maka juga tidak bisa memberikan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Seperti itu. Ada lagi Pak Ibu sekalian? Di room chat tidak ada Ustaz. Oh, tidak ada ya? Ya, ada permintaan doa Ustaz saya. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz. So, soalan kedua saya, bahawa asli jati diri hakiki manusia itu sendirinya tak ada hijab. Tapi Allah sindir sedalam-dalamnya ke relung hati terdalam kita yang masih ada belin-belin hakiki tadi. Dan walaupun kita tak mengaku, hati tadi sendiri akui apa yang kita kononnya di luaran, tak ambil peduli. Tapi kita tahu itu adalah sebuah dosa, itu ada satu kealpaan, itu adalah suatu kehinaan diri kita sendiri secara batinnya. Soalan kedua saya tadi, Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, untuk menjawab pertanyaan keduanya Pak Nur ini adalah dibutuhkan satu hal, dan mungkin cuma satu-satunya, yaitu ketulusan, kejujuran, keikhlasan untuk menyiapkan waktu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Selama kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita, seperti kata Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa yang namanya api itu adalah tattali'u alal afidah. Dia akan menyusup masuk ke dalam relung hati kita. Dalam kata-kata wailul likulli humazatil lumada alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutama narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah. Itu adalah api Allah yang dinyalakan, yang akan menyeruak masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa. Kenapa api itu menyeruak masuk ke dalam jiwa? Karena kita sendiri yang menyalakannya. Jadi api itu kita menyalakannya. Kenapa? Yang kita simpan di dalam diri kita adalah sampah-sampah kering. Kalau kita isi hati kita dengan orang-orang tokoh-tokoh yang tidak bisa bertanggung jawab, nanti di akhirat atas pertanyaan ini, berarti mohon maaf sama dia menyimpan sampah di dalam jiwa kita. Apakah kita merendahkan mereka? Bukan. Tapi maksudnya kita menempatkan mereka di luar saja. Ya seperti kita juga. Bedanya adalah kelebihannya kita pintar memancing, dia pintar sepak bola. Itu aja bedanya. Satu adalah ahli mancing, satu ahli sepak bola. Cuma sayangnya kalau nelayan yang pintar mancing membelah lautan di tengah malam, itu tidak dipopulerkan, tidak di-shoot kamu gitu. Padahal jauh lebih lama mereka. Sepak bola kan cuma 2 kali 45 menit. Ya, 2 kali 45 menit dia menang, kemudian dia disorak-soraki. Tapi nelayan meninggalkan tepi pantai, meninggalkan keluarganya dengan perahu apa adanya, menerjang ombak badai, lalu kemudian pergi berhari-hari, kembali mendapatkan tidak seberapa, tidak ada yang mempublikasikannya. Padahal itu adalah pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Memperjuangkan istrinya, anaknya, dan pendapatannya tidak seberapa. Sementara kita tidak bisa hidup tanpa ikan. Pertanyaan, bisakah kita hidup tanpa sepak bola? Bisa. Karena sepak bola baru. Dulu orang hidup tanpa sepak bola misalnya. Tanpa film. Tapi orang tidak pernah bisa hidup tanpa ikan. Tanpa peternakan dan sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kita selalu tertipu oleh halusinasi modernitas kita. Dan ini kemudian kita dimanfaatkan oleh apa? Oleh iklan. Ujung-ujungnya muncul di sana iklan. Yang menang di sana adalah iklan. Karena banyak penontonnya dan kita salah satu variabel penonton membesarkan iklan itu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia,
Jadi kita harusnya lebih banyak melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah benar ada yang bisa membantu kita dalam hal nasib kita di akhirat? Jawabannya tidak ada. Maka dengan demikian, yang menyebabkan kita nanti terbakar di akhirat, karena kita mengumpulkan sebetulnya adalah kayu bakar. Kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa kayu bakarnya adalah dari manusia dan batu. Kata manusia itu apa artinya sebetulnya? Manusia itu adalah kita menyimpan orang-orang dalam diri kita yang sebetulnya tidak bisa berbuat kepada kita, tidak bertanggung jawab kepada kita nanti di akhirat. Tapi kita isi jiwa kita. Kita berharap seperti mereka dan seterusnya. Sementara orang yang Allah tunjuk sebagai penanggung jawab kita di dunia dan di akhirat, tidak pernah kita cintai sebagaimana mencintai tadi bintang-bintang film dan sebagainya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita pergi ke... Ada Ustaz. Ada. Pertanyaan dari Pak Burhan dan permintaan doa dari Ibu Mita, Ustaz. Oh ya, baik. Bapak sekalian, kita ke pertanyaannya Pak Burhan dulu ya, pertanyaan tertulis. Surat Al-Qalam ini diantaranya menitik beratkan kehidupan bersosial yang beretika, betul sekali. Bersikap bertanggung jawab atas sesama manusia, betul sekali dalam segala hal. Dan bukan bersosial dalam keadaan alpa dengan sekelilingnya, betul sekali. Hidup bersosialisasi itu punya tanggung jawabnya kepada Allah. Di mana setiap manusia adalah penampakan Allah. Maka jika manusia itu ketika dosa tidak melakukan hak-haknya, betul sekali. Jadi kalau karena ini adalah, jadi ini bagus ini pernyataannya Pak Burhan. Jadi kan seperti dikatakan Pak Haji Ridwan pada pertemuan hari Senin yang lalu, bahwa ada sosialisme di sana, memperhatikan juga manusia. Tetapi sosialisme sebagai ideologi beda dengan kegiatan sosial kita sebagai orang Islam seperti yang ditanyakan Pak Burhan tadi. Di mana bedanya? Kita peduli kepada hak-hak orang di sekitar kita, karena orang di sekitar kita itu adalah tajalli daripada Allah. Ulangi lagi, hak-hak orang di sekitar kita itu adalah tajalli Allah. Sehingga memperhatikan mereka adalah memperhatikan Allah sebetulnya. Nah, ini bedanya antara sosial dalam Islam dengan sosialisme dalam ideologi tadi. Ya, jadi dengan demikian benar yang dikatakan Pak Burhan, maka pertanggungjawaban sosialitas kita itu atau tindakan sosial kita itu adalah beretika karena dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, seperti itu. Nah, siapa yang tidak melakukan itu, maka Allah mengancamnya dengan neraka wail. Kalau dia sholat, baru tidak kemudian peduli kepada orang di sekitarnya. Sudah benar, saya kira begitu. Berikutnya lagi doa daripada Ibu Mita ya. Kita tutup dengan doa. Mohon didoakan anaknya Ibu Mita ya. Ulta kemarin 20 Desember ya, berarti hari Senin. Dan dua orang ya. Dua orang anaknya Ibu Mita berturut-turut ya 20-21. Yaitu Ananda Alicia Az-Zahra Dimitri, dan yang kedua adalah Ananda Anggraini Syafira Dimitri. Kita doakan Bapak Ibu sekalian untuk Ananda Alicia Zahra Dimitri dan Ananda Anggraini Syafira Dimitri, supaya keduanya dipanjangkan usianya, diberkahi, diarahkan kehidupannya, supaya jalan hidupnya benar, terberkahi, selalu disertai dengan malaikat rahmat, malaikat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga dimanapun berada, hatinya kedua Ananda ini selalu dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sifat welas asih kepada sesama. Ala hadinya walikum soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Ananda Alicia Zahra Dimitri dan Ananda Anggraini Syafira Dimitri yang berulang tahun, ya Allah Tuhan kami, maka berkahilah keduanya dengan Fatihah dan salawat yang kami bacakan. Alaihim al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami
Juga karuniakan kepada pasangan hidup kami, suami atau istri kami. Karuniakan kepada anak-anak keturunan kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, terutama kepada Nanda Anggraini tadi dengan Alicia, ya Allah ya Tuhan kami. Berkahilah usianya, panjangkanlah umurnya, jauhkanlah dari berbagai macam penyakit dan musibah yang bisa mengganggu masa depannya, cerdaskanlah pikirannya, cahayakanlah hatinya,